kita setting naik jangkrik sudah enak, misalkan 7. Nanti berapa hari kok rubah lagi settingannya kayak gitu. Dengan settingan seperti ini untuk di lomba itu beda, yaitu pengaruh di rumah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55 yang bikin rusak burung murai batu atau tidak stabil karena pola rawatan yang kita lakukan. Kita tahu pada burung murai batu yaitu burungnya itu kan vector teman-teman. Jadi burungnya vector tentu jika mendengar murai batu lain akan cepat naik birahi maupun emosi. Ketika burung penempatan di dalam rumah banyak burung dan terlalu dekat pada burung itu sendiri, akan terjadi terus emosi dan birahinya itu saling bersautan, apalagi terlalu ngotot, buka materi dan sebagainya. Tentu tenaganya habis di rumah. Teman-teman, ada burung untuk murai batu itu lebih baik pelihara dalam satu rumah 2, 1 atau 3, itu tergantung kondisi rumahnya, panjangnya atau lebarnya dan sebagainya. Ini sangat pengaruh. Rawatan murai batu seperti ini burung akan sulit stabil karena satu, mau mabung terus bunyi juga akan memperlambat mabung. Burung sulit mabung seperti itu teman-teman. Jadi burungnya juga satu vektor, buka materi, yang lainnya kalah. Apalagi mungkin teman-teman beli burung baru yang masih muda kayak itu, sedangkan di rumah sudah ada burung yang sudah mapan, itu ya berisiko sekali teman-teman. Jadi kalau penempatan itu misalkan dengan dekat dengan masteran, kayak itu masteran atau sampainya masteran, itu ya enggak terlalu teman-teman. Jadi penempatan ini sangat penting karena salah satu burung pasti kalah atau 2, bahkan kalau tampil pun kadang cuma misalkan pelihara 7, paling yang stabil 1 yang memang benar-benar mental kuat. Ya kalau saya memelihara burung dalam rumah itu maksimal 3, tetapi ya itu tadi, penjemuran harus kita lakukan, jaraknya pun agak jauh dan saling tidak melihat. Meskipun dalam kerodong kadang burung itu nggak kuat teman-teman, terus keteter karena burung ini vektor, bukan burung-burung yang biasa kayak cucak hijau, kayak kacer mungkin di koloni lebih baik. Tetapi pada burung murai batu itu sangat berbeda sekali. Satu misalkan saya satu jemur di sini, itu yang lainnya ada di sana teman-teman. Itu saya perlihatkan. Satu misalkan pelihara dalam rumah 3 ya, itu saya taruh di sini. Jadi dia itu terhalang jaraknya ya lumayan, ini sekitar berapa ya, 20 meter yang sana. Ada lagi yang di belakang, itu juga harus diperhatikan. Meskipun di sebelah ada masteran, nggak masalah kalau saya masteran seperti ini, masteran seperti ini, itu satu di belakang seperti ini. Ini sangat perlu teman-teman, karena kepada burung itu satunya sudah mulai agak berai, baru mentalnya terbentuk, kena lagi, nah yang namanya sebelahnya tembakan materi ya, amburadul pada burungnya itu mau vektor, akhirnya mendelep nggak jadi vektor, akan menurun, ngedrop mentalnya. Misalnya kalau masteran seperti ini, terus ini ditaruh murai kayak gitu ya nggak masalah. Itu tergantung pada burungnya juga, tetapi ini sangat pengaruh ya teman-teman, dan pengaruh pada burung tersebut. Kita sudah merawat capek-capek, kadang burung yang satu mulai timbul vektor kayak gitu, vektornya mulai tumbuh, emosinya, mentalnya mulai tumbuh. Ada lagi sebelahnya ada murai yang bongkar materi-materi, alah yang satu itu pasti kalah teman-teman. Mau mentalnya gimana, mau bagus, kebanyakan burung-burung yang stabil itu memang pertama ya terah, kedua cara pola perawatan itu sangat penting. Dibilang pola perawatan tidak penting itu menurut saya ya nggak mungkin, karena suatu perawatan itu sangat berarti. Burung-burung yang bagus
terkenal seperti singoedan, terus punya omprio. Seperti itu burung-burung memang ya lumayan stabil, saya kira stabil. Tetapi lihat aja perawatannya gimana pada burung itu. Pasti burung itu di rumah sendiri kadang, bahkan ada masteran. Kalau tetangganya memelihara murai gitu ya agak repot. Pasti burung itu akan keluar-keluar terus. Apalagi tipikal burung yang tipe panas. Ini sangat mudah bongkar materi saat di rumah. Itu yang lainnya kalah. Kalau burung kita beli seperti itu, kita taruh di rumah, kadang menang diam gembung ya. Karena itu pertama, burung mau adaptasi dengan rumah kita atau dengan rawatan kita, langsung kena tembakan burung yang sudah ada di rumah. Itu akibatnya pada burung itu akan ngedrop mentalnya, belum adaptasi tetapi dia sudah kena tembakan burung murai lain. Ya memang begitulah burung kalau dilombakan. Sejauh ini pengalaman dari saya seperti itu teman-teman. Jadi saya memang menjauhkan, kadang 3 aja ya, 3 burung aja. Kalau sudah dilombakan, sering dilombakan, itu salah satunya juga akan menurun performanya, karena sehariannya itu sudah banyak berkicau. Nah ini mengakibatkan burung yang lainnya lekas kita setting naik jangkrik sudah enak, misalkan 7, nanti berapa hari kok rubah lagi settingannya kayak gitu. Dengan settingan seperti ini untuk di lomba itu beda, yaitu pengaruh di rumah teman-teman. Di rumah yang teman-teman pelihara bunyuk yang banyak ya, kalau tujuannya untuk lomba beda dengan teman-teman punya tujuan lain, misalkan buat dijual atau gimana. Burung murai batu itu juga mempunyai kekelelahan teman-teman, kecapean. Kalau burung banyak di rumah, tentu burung itu kesel atau burung itu lelah. Nah, itu menumbuhkan kelelahan itu. Mau burung ini metabolisme dalam burung ini mau disesuaikan lagi, tetapi sudah kena tembakan setelah habis lomba. Terus di rumah sudah dilomba keras, tembakannya keras, durasinya kerjanya keras, wis capek. Terus teman-teman di rumah pelihara ada burung lain yang banyak ditaruh rumah, dia kan lama-lama makin numpuk, over emosi maupun over birahinya makin numpuk saat di rumah teman-teman. Jadi ini sangat pengaruh besar ya teman. Ya mungkin teman-teman ada juga yang mungkin pelihara ada 5, tetapi mengkondisikan atau sampingnya ada masteran, dileti lagi ada masteran, itu ya bisa aja pada burung itu dia bisa pengaruh dengan masteran sehingga tidak terlalu mendengarkan pada burung itu, sehingga burung itu lainnya diam seperti itu. Itu bisa aja terjadi, seperti itu juga bisa. Kadang ya memang menstabilkan burung murai batu yang dituntut stabil. Saya sendiri aja kadang burung ini stabil, bisa stabil 1-2 bulan, 2 bulan stabil, 3 bulan stabil, akhirnya ngedrop lagi seperti itu karena di burung di rumah ada. Jadi saya pindah juga di rumah sini ada 3, yang lainnya di rumah agak jauh, misalkan di kota saya beri ada 4 kayak gitu, tapi di tangkaran seperti itu. Kalau beda dengan lagi di tangkaran itu umbaran teman-teman. Jadi los, dia mau terbang tenaganya dan merefresh pada burung itu sendiri dengan extra fooding banyak, nggak masalah. Karena yang di umbaran itu sangat beda. Burung yang diternakkan dia bebas bergerak. Beda lagi kalau kita burung ini burung kita dalam sangkar, ini jauh berbeda sekali teman-teman. Jadi ya mungkin itu pembahasan dari saya teman-teman, mungkin bisa pertimbangkan buat teman-teman sendiri. Oh ini apakah sesuai, oh apakah ini kurang sesuai, apakah dengan rawatan yang kita lakukan sudah bagus, misalkan meniru orang lain sudah bagus, tetapi faktor lain di rumah banyak burung. 1 bulan bolehlah, 2 bulan, lama-lama burung akan mabung, tentu
akan merontokkan bulunya sulit, kadang macet mabung, burung itu lama mabungnya ya karena faktor seperti itu. Terus digencar dengan materi-materi burung sebelah atau kena tembakan, itu akan mudah ngedrop pada burung itu sendiri. Itu aja dari saya teman-teman, semoga mengedukasi buat teman-teman. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.